On Air dimanapun berada, selamat datang dan selamat pagi. Selamat datang di Spansik On Air, suara Spansik, satu suara, seribu inspirasi. Kali ini edisi hari Kamis 13 November 2025. Ini di Sukma yang bertugas pasti akan menemani teman-teman semuanya dalam obrolan yang penuh inspirasi. Dan hari ini kita akan berbincang santai, berbincang bersama beliau, sosok yang sangat luar biasa. Yang pasti sangat menginspirasi kita semua nantinya. Kita sambut bersama-sama Bapak Uyi Suyanto, Sarjana Pendidikan SD MPD. Selamat datang Bapak. Iya, terima kasih Mbak Nini. Bagaimana kabar panjenengan hari ini? Alhamdulillah, meskipun cuacanya mendung, hujan, terus dan juga sering berganti dengan panas, alhamdulillah sehat dan saya berharap panjenengan juga senantiasa dalam Alhamdulillah, selamat datang di podcast kami Bapak kasih. Suara Spansik. Semoga nanti Bapak bisa menginspirasi kita semua. Dan yang pasti pada pagi hari ini yang mungkin agak mendung tapi tidak menyurutkan semangat kita ya pagi hari ini. Saya senang sekali loh bisa ngobrol langsung dengan Pak Uyi sebagai Kepala SD Negeri 2 Sambirejo Slogoimo, betul ya Pak? Betul, Mbak. Tapi di sini ada banyak sekali nih jabatan Bapak yang di sini. Yang saya terima ya, kabar yang saya terima ini ya. Sebagai Ko-Kapten Belajar.id Wonogiri. Juga sebagai guru pamong PPG UMS Daljab dan Prajab. Iya, betul. Ada juga sebagai tim penilai UKPPPG. Betul juga, jabatannya banyak sekali ya Bapak. Brilliant, Mbak. Sebagai guru duta Canva juga. Wah. Dan juga pendidik tersertifikasi Canva. Betul. Tim kreatif dari Dinas P dan K Kabupaten Wonogiri. Dan yang terakhir yang paling menarik ini buat anak-anak, buat teman-teman terkhususnya jurusan kita ini di DKV itu sebagai konten kreator. Wah. Mengikuti tren perkembangan zaman anak muda sekarang kan mainnya di sosmed. Betul, saya meskipun usia sudah tidak muda lagi. Masih muda loh ini. Tapi jiwanya ingin mengikuti tren anak muda zaman sekarang. Iya luar biasa. Ini mungkin sedikit menceritakan Bapak ini siapa. Mungkin ada teman-teman yang belum mengetahui Bapak ini siapa. Mungkin bisa perkenalan dulu Bapak. Monggo. Oke, terima kasih Kak Nindi. Ini saya panggilnya Kak Indi Mbak aja. Indi aja. Kak Indi, terima kasih. Ini sebuah kebahagiaan, sebuah kehormatan bagi saya mendapatkan kesempatan untuk bisa on air di SMK Pancasila 6 ya. Kalau dulu itu SMK Pancasila 1. Kalau yang 2 kan STM. Istilahnya dulu. Karena saya juga dulunya sekolah di sini Mbak. Saya alumni di tahun 99 masuk, di tahun 2002 itu saya lulus. Dan alhamdulillah sekali lagi ini saya merasa sangat senang sekali, merasa sangat bersyukur sekali kembali hadir di alma mater saya, kebanggaan saya dulu. Dan sekilas saya melihat ini alhamdulillah progresnya luar biasa sekali Mbak. Dari visualnya saja ya, dari segi bangunan gedungnya ini sudah luar biasa, keren banget. Terus juga ada tingkatnya, siswa-siswinya pun juga santun-santun, terus kompetensinya pun juga tinggi ya. Kemudian juga pemanfaatan space ruangannya ini luar biasa sekali. Termasuk saya yang berada di sini ini kalau tidak salah dulu di tahun 2002 ini digunakan sebagai UKS. Dulu sempat dengan teman-teman ini gitaran genjrengan di sini gitu, terus masuk di bawah sana, terus di atas sana. Itu suka dukanya. Jadi dukanya flashback sih, Mbak. Sukanya banyak banget. Sukanya ya. Jadi flashback ya, masuk gerbang sini tadi langsung teringat masa lalu. Iya, betul sekali. 2002. 2002 lulusnya. 2002 Pak Uyi lulus dari SMKS Pancasila 6 Jatisrono yang dulunya bernama SMK Pancasila 1 Jatisrono. SMK Pancasila 1 Jatisrono. Oke, ya. Bapak dulu bersekolah di sini tahun berapa Bapak? Tahun 99 masuk dan 2002 itu lulus. 2002 lulus. Kenapa dulu Bapak tahun 1999 itu memilih bersekolah di sini?
Oke, saya masuk ke SMK ini kan SMK-nya 2 ya Mbak, 1 dan 2 STM. Ah, Tapi betul, saya ya. cowok, tapi lebih memilih di SMK Pancasila ini satu, kenapa? Karena ada beberapa pertimbangan Mbak. Sebenarnya kalau SMK itu di dekat ada, Slogimo itu juga ada, kemudian SMA itu juga ada, baru pertama kali merekrut siswa baru itu juga era angkatan saya. Iya. Tapi saya memilih di sini mengapa? Karena salah satu alasan utamanya adalah saya ini orang desa. Wong Sokoboyo Mbak. Kemudian kalau ada kendaraan itu hanya pada saat pasaran saja, Kliwon dan Pahing. Itu pakai angkot mobil kuning gede-gede itu cherry pick up itu kadang bergelantungan. Bareng-bareng bakul-bakul Ya, itu. dan saya itu sangat jarang sekali naik bis. Oh iya. Nah, salah satu alasan saya sekolah di Jatisrona itu adalah supaya bisa menikmati naik bis setiap pagi, setiap hari. Itu motivasi, salah satu motivasinya itu. Dan di sisi lain kebetulan tetangga itu juga ada beberapa yang sekolah di sini, sehingga sekalian nanti bareng-bareng dengan teman-teman gitu. Oh, jadi biar merasakan perjalanan Iya. yang lumayan jauh. Kalau bersekolah di Slogimo kan mungkin deket, cuma Deket deket, dan tidak mungkin naik bis nggak naik gitu, bis. Karena iya. dulu seneng naik bis. Senang naik bis, dan dulu itu bisnya apa ya, Daya Palapa, terus Giri Bukan di Giri Husada kan, Mbak? rumah sakit itu ya Mbak ya. Gunung Giri. Gunung Giri dulu. itu. Ya. Luar biasa. Oh, jadi salah satu alasan yang paling diingat kenapa sekolah di sini itu yang pertama itu karena biar naik bis. Iya, biar naik bis, karena saya orang desa dan jarang banget bisa numpak bis itu lah. Ini ada kesempatan saya manfaatkan. Dan juga teman-teman dulu saya pernah dengar juga karena pengen sekolah di sini itu karena seragamnya pink. Oh. Karena batiknya pink gitu. Ada juga yang pengen kesini itu karena ekstrakurikulernya. Jadi banyak alasan juga yang pengen sekolah di sini itu dengan berbagai macam alasan saya ya, yakin Bapak. kalau era sekarang itu sudah banyak pertimbangan ya. Betul Teman-teman sekali. memutuskan di sini tuh karena mungkin gurunya juga cantik-cantik, Oke, ganteng-ganteng, muda-muda. temannya pun juga banyak dan juga mudah diakses, serta bangunannya bagus, terus programnya juga bagus. Seperti saat ini kan juga salah satu bentuk inovasi dari sekolah ini ya. Iya, Mbak, alhamdulillah sekali. Menjadi daya tarik tersendiri untuk era sekarang. Betul sekali, mengikuti zaman sekarang ya, Iya. zaman modern. Kalau Bapak dulu jurusannya apa, Pak? Kalau dulu saya itu baru ada 2 Mbak, SK dan AK, sekretaris dan akuntansi. Sekretaris dan Lah, akuntansi. di kelas 1 itu eranya dulu dikelompokkan. Jadi yang dari zona timur, dari Purwantoro, dari Slogimo, bahkan ada juga yang dari Kesmantoro, itu dijadikan dalam satu kelas. Karena kebiasaannya teman-teman yang dari zona timur itu sering terlambat Mbak, karena menyesuaikan jam bisnya. Kalau bisnya on time berarti ya kita datangnya on time. Kalau terlambat bareng-bareng satu kelas satu bis itu dari zona timur. Nah di kelas 1 seperti itu, belum ada penjurusan. Lah kemudian masuk di kelas 2 ini baru penjurusan. Saya ngambilnya sekretaris. Mengapa? Karena alasan saya itu kadang tidak logis juga sih Mbak. Alasan saya sekolah di sini pengen numpak bis. Alasan saya masuk ke sekretaris itu adalah saya tidak ingin membebani tas saya dengan buku AK yang besar itu, karena terus berat, besar terus ya. di luar tasnya tidak muat itu, di lereknya ora cukup, Ora separuh di luar itu. Saya tidak suka seperti itu. Akhirnya saya masuk ke sekretaris. Ambilnya Dan di sekretaris ternyata juga ada tantangan tersendiri Mbak. Tantangannya Teman-teman cowok di kelas 1 kan ada 6 dari zona timur. Itu pas masuk penjurusan di kelas 2 mereka lebih memilih ke akuntansi, dan yang ke sekretaris itu di kelas saya hanya saya sendiri. Jadi saya bisa memponis diri saya itu laki-laki terganteng di kelas saya. Karena memang tidak ada cowok yang lainnya. Benar nggak nih, laki-laki terganteng ini Bapaknya masih gantengan ya, masih muda gitu loh. Oke, terima kasih. Iya. Dan Bapak sekarang kan menjabat sebagai kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Sambirejo Slogimo. Ya, Mbak. Oh iya. Apa sih kegiatan Bapak sehari-hari di SD negeri? Tapi sebelum itu kita ada iklan dulu sebentar ya gitu. Bapak. Siap. Ada iklan yang mau lewat dulu, jangan kemana-mana, tetap stay di Suara Spansik. Oke. Oke,
Yes, aku lulus. Aku juga lulus. Ayo kita ke sana. Ayo. Helen, kita mau lanjut sekolah di mana? Gak tahu nih, masih bingung. Kalau aku sih jadi sono. Sekolah di Jatisrono. Sekolah jadi Spansik SMKS Pancasila 6 Jatisrono. SMKS Pancasila 6 Jatisrono dengan gelar sekolah pusat keunggulan yang pastinya memiliki akreditasi terbaik. Kalian juga berkesempatan mendapat beasiswa loh. Ada 3 program kejuruan yang bisa kalian pilih, Yaitu akuntansi keuangan lembaga, manajemen perkantoran, dan desain komunikasi visual. Banyak juga ekstrakurikuler yang menarik minat kalian. Segera daftar dan gabung sekarang. SMK Bisa Spansik Jaya. Halo, kembali lagi bersama saya dan Bapak Uyi, Kepala SD Negeri 2 Sambirejo Slogohimo yang dulu alumni dari SMKS Pancasila 6 Jatisrono tahun 2002. Ya, 2002 Pak Uyi lulus dan sekarang alhamdulillah menjabat sebagai Kepala SD Negeri 2 Sambirejo Slogohimo. Nah, Iya. melanjutkan pertanyaan yang tadi Bapak ya. Kegiatan Bapak sehari-hari dalam menjabat sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 ya? Dua. Kepala SD Negeri 2 Sambirejo Sambirejo. Slogohimo itu kegiatannya sehari-hari apa sih Bapak? Iya. Sebagai seorang kepala sekolah itu kan harus memiliki salah satu kemampuan yang namanya manajerial ya Mbak ya, mengelola sebuah sekolah. Jadi kalau bedanya dengan teman-teman guru itu lebih spesifik pada pengelolaan kelasnya. Kalau kepala sekolah itu ruang lingkupnya kan lebih besar di sekolah. Nah, saya juga berusaha membuat inovasi-inovasi yang bisa untuk memajukan sekolah kita. Kita juga berupaya untuk membranding sekolah kita dan salah satu harapannya nanti banyak siswa yang tertarik untuk sekolah ke sekolah kita. Termasuk saya yakin untuk di SMK ini kan juga inovasinya banyak dan salah satu goal yang diharapkan kan nanti peserta didiknya banyak. Nah, di sekolah saya pun juga berupaya untuk membuat sebuah program-program yang harapannya nanti siswanya banyak. Selain itu karakter anaknya pun juga bagus, terus kompetensi siswa pun juga meningkat dengan sebuah kegiatan. Kalau di tempat saya itu ada namanya Pak Kardi itu Mbak. Saya buat akronim itu ya, Pekan Karakter Peserta Didik. Karena era sekarang kan yang sedang digodok, sedang digembleng itu kan karakter anak ya Mbak ya, dimana ketika kita melihat pemberitaan itu ada kasus seperti ini, ada kasus seperti ini, dan itu ya banyak sekali terjadi di dunia pendidikan. Dan saya berupaya untuk karakter anak-anak khususnya di sekolah saya itu baiklah ada peningkatan dengan keberadaan saya di sana, dan saya juga berupaya untuk melakukan yang terbaik di setiap episode yang saya jalani. Dan kebetulan episodenya saat ini tuh saya sebagai kepala sekolah ya saya melakukan peran yang terbaik bagaimana melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai seorang kepala sekolah dengan membuat inovasi-inovasi yang itu tidak hanya saya rasakan saja dampaknya, tapi teman guru juga merasakan, siswa merasakan, kemudian masyarakat sekitar dan orang tua pun juga merasakan dampak dari kebijakan-kebijakan yang kami ambil. Betul. Oh ya, jadi kegiatannya lebih ke marketing. Iya, marketing, Contohnya, branding sekolah. sekolah. Iya. Bagaimana orang-orang masyarakat bisa tertarik bersekolah ke sekolah kita gitu. Dan salah satu caranya itu adalah kita memanfaatkan platform media sosial. Media gitu, sosial, luar biasa. Saya lihat di sosial medianya Pak Uyi sebelumnya kemarin-kemarin juga sudah lihat, sudah follow juga terima kasih. TikToknya Pak Uyi, Sekaligus yang belum follow Instagramnya nanti bisa ya, monggo. kunjungi. Bisa di follow ya iya, TikTok sama akunnya Instagramnya Pak Uyi, TikTok sangat Yulisanto. aktif sekali ya, sangat aktif sekali. Dan saya lihat yang disematkan yang paling atas itu yang banyak penontonnya itu, mohon maaf, Iya. dari penjaga sekolah bisa menjadi kepala sekolah. Pasti itu perjalanan yang sangat jauh dan mungkin tidak mudah ya Bapak. Kenapa kok penjaga sekolah bisa menjadi kepala sekolah? Iya. Itu bagaimana ceritanya, mungkin bisa Oke. memotivasi teman-teman semua. Saya cerita agak panjang ini ya Mbak. Mungkin ya, tapi Mungkin- nanti diambil poin-poinnya Betul, saja oh ya. ya.
Saya tadi kan lulus di tahun 2002 Mbak. 2002, Kemudian dari sudah lulus sini. itu saya belum punya planning nanti mau ngapain, mau sekolah kemana, kan kuliah ataukah kerja itu saya juga belum punya planning karena dari orang tua saya pun juga saya lahir dari bapak ibu petani. Kemudian ketika itu ya, bingung lah mau ngapain gitu, kuliah juga belum punya planning. Akhirnya ada saudara juga yang mengusulkan ngojek wae gitu. Lah ngojek ini saya tidak bisa melaksanakan. Mengapa? Ada dua alasan. Satu, saya tidak punya motor, dan yang kedua saya pun juga tidak bisa naik kendaraan bermotor. Saat itu saya belum belum bisa naik motor. Akhirnya ada juga tetangga yang menyarankan karena ada SMP di Slogoimo itu saya diminta untuk memasukkan lamaran di situ oleh bapak komitenya dan saya diterima. Ketika itu juga belum tahu nanti akan bekerja apa karena saya kan lulusan SMK. Betul. Harapan saya sekretaris nanti masuk situ diterima sebagai TU atau apalah gitu. Staff dulu gitu. Iya, dan ternyata yang lowong ketika itu adalah formasi penjaga Mbak. Jadi begitu saya masuk itu ya aktivitas saya sebagai penjaga sekolah, mohon maaf ya bersih-bersih lantai, cuci piring, cuci gelas, menyiapkan minum, buka pintu, terus pokoknya segala pekerjaan yang tertolak di sekolah itu pasti muaranya yang mohon maaf yang kasar-kasar itu larinya pasti ke penjaga itu nggih. Sing gendeng bocor, sing WC mampet, sing suket banyak itu besik. Multifungsi nih. Iya, itu all Multi round kita talent ya. mampu. Dan kalau kepala sekolah itu mungkin pegang kuncinya hanya ruangannya saja, tapi kalau seorang penjaga sekolah itu pegang seluruh kunci Semua kunci. Ya. Nah, saya lanjutkan ya Mbak ya. Betul. Itu tadi perjalanan saya awalnya menjadi penjaga sekolah itu seperti itu selama kurang lebih 3 tahun. Karena selama saya menjadi penjaga sekolah di situ ada juga guru yang menyarankan, saya masih ingat betul, beliau adalah Bu Rimbani Mastuti yang saat ini sebagai guru di SMP 6 Wonogiri. Mungkin sedang nonton Pak. Ya, terima kasih Bu Rimbani atas saran masukan dari beliau. Saya bisa di posisi saat ini. Itu adalah salah satunya dari Bu Rimbani yang mengusulkan saya untuk ikut kuliah ketika itu PGSD Mbak. Dan kerjasama dengan Wonogiri kita kuliahnya di hari Sabtu dan Minggu, di Senin sampai Jumat. Saya masih bekerja dengan aktivitas saya tadi. Kemudian di Sabtu dan Minggunya saya ikut kegiatan perkuliahan D2 UNS. Lah setelah lulus itu sempat berada di persimpangan Mbak. Apakah saya harus keluar dari SMP mengamalkan ilmu yang sudah saya dapat? Apakah saya harus tetap di SMP dengan pekerjaan saya saat itu? Tapi ada iming-iming juga eranya Pak Bupati, eranya Pak Beguk ketika itu Pak SBY itu ada program seluruh guru dan tenaga kependidikan yang sudah masuk Dapatdik, masuk database itu akan diangkat PNS. Bimbang jadinya Pak. Saya stay di sini dengan aktivitas ini tinggal menunggu nanti pasti saya PNS. Tetapi ketika saya keluar dari zona SMP belum tentu nanti karir saya mulus dengan mengamalkan ilmu-ilmu ijazah yang sudah D2 tadi, tetapi akhirnya dengan berbagai pertimbangan dan juga dari orang tua ya bismillah saya keluar dari SMP itu di tahun 2007 kalau tidak salah 2007 itu akhirnya saya ikut tes CPNS dan alhamdulillah di tahun 2009 itu saya lolos mengikuti tes seleksi CPNS sebagai guru. Sebagai guru. Lah, di tahun 2010 itu kan saya di akhir 2009, Mbak. Di tahun 2010 itu ada kabar gembira lagi ketika saya sudah mendapatkan SK CPNS, ternyata data saya kan masih tersimpan di SMP. Ibaratnya tadi di ranking kan saya rankingnya 3000-an karena masa kerja saya masih kecil, lama. Iya, tapi tetap data saya masih ada dan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan SK CPNS kembali dari jalur penjaga sekolah tadi. Jadi di tahun 2010 itu saya sudah pegang SK CPNS tapi masih ada penawaran untuk pemberkasan kembali. Nah, di situ tentu saja saya mengambil yang sudah saya terima dalam kapasitas saya sebagai guru. Penempatan pertama di tahun 2009 itu saya di SDN 2 Klunggian Slogoimo juga. SDN 2 Klunggian Slogoimo. Itu awal saya karir di guru di tahun 2009 itu sampai dengan tahun 2021. Nah, di tahun 2021 ini itu ya ketika itu saya mengikuti seleksi sebagai kepala sekolah dan alhamdulillah bisa lolos, bisa mengikuti segala prosesnya dan ditempatkan di SDN 2 Sambirjo dari tahun
2021 per 30 September 2021 sampai dengan saat ini. 2021 sudah mulai menjabat pertama kali pertama menjadi kali menjadi kepala kepala sekolah. langsung di SD Negeri 2 Samiraja Slogohimo. Iya, betul. Dulunya menjadi penjaga di sekolah di SMP 2 Slogohimo. SMP 2 Slogohimo, Nah, lalu menjadi guru di SD SDN 2 Kelunggen, sekarang menjadi kepala sekolah di SD 2 Sambirejo. Sambirejo, iya. Sepertinya angka hokinya Pak Uyi ini angka 2 ya. Jadi dari pertama berkarir SMP itu 2. SMP 2 terus SD 2 ini Iya. SD 2 lagi ya. Oke, ya. Dan ini ada yang komen banyak sekali Pak ternyata ya. Iya. Ini ada Matrik, Kak Uyi, halo. Oke. Dulu pas sekolah di Spansik termasuk senior yang galak enggak nih Kak Uyi nih? Termasuk apa enggak nih? Merasa kayaknya galak enggak ya? Kalau menurut saya sih enggak sih, Enggak Mbak. galak ya? Kayaknya enggak soft spoken banget kayaknya ini Pak Uyi ya. Mungkin nanti ditanya sama Bu Uyi. Kayaknya menjadi suami yang galak apa enggak nih? Nanti biar penasaran Romantis nih. sih, Mbak. Ada romantis. Aduh, love language-nya apa nih? Nanti kita bertanya-tanya nih. Ada Reza juga, Kak Uyi halo. Halo Ada Kak juga Reza. next adik Pak Uyi, Mas Yuli itu Iya. juga alumni. Oh, alumni sini Betul, juga ya. Kak Uyi awet muda loh. Terima kasih. Oh, banyak sekali alumni yang bergabung juga ini di sini ya. Nah, dari 2021 kembali ke pertanyaan Iya, ya iya. Bapak. Mbak. Dari 2021 sampai saat ini menjabat menjadi kepala sekolah itu dulu waktu 2021 itu kesan pertama Iya. rasanya gimana sih? Oh, sekarang aku jadi kepala sekolah gitu loh. Menjabat sebagai kepala sekolah itu kesan pertamanya gimana Bapak? Kesan pertamanya saya menjadi kepala sekolah itu yang jelas senang ya Mbak ya, bangga dengan apa yang saya peroleh saat ini. Bersyukur Mungkin sekali ya. orang-orang memandangnya sebagai kepala sekolah itu hal yang biasa, tapi tidak dengan saya, karena saya betul-betul menikmati prosesnya dari nol. Saya betul. terlahir dari keluarga yang bukan guru, orang tua saya pun juga petani, lulusannya pun juga SD, kemudian pada saat sekolah itu juga melalui proses yang panjang. Kalau saya mengatakan itu berdarah-darah lah istilahnya zaman sekarang, karena saya harus jalan kaki dari Sokoboyo ke Ngumpuk itu bisa dipastikan hampir setiap hari kita jalan kaki. Jalan kaki. Iya, jalan Ya, kaki. lumayan jauh nggih, Lumayan Pak. jauh 3 sampai 4 kilo, Mbak. Oke, ya, Kalau ya, ya. tidak paginya yang kita jalan, pas pulangnya itu pasti kita Pasti jalan, jalan kaki. kaki, Ya. ya. Kalau pas pasaran Kliwon Pahing itu enak Mbak, kita berdesakan-desakan dengan pedagang itu, tapi kan hanya satu kali. Kita pulangnya kadang jalan kaki, dan sempat juga ketika kita sekolah itu kan masuknya siang sampai sore lah, pulang sekolah itu kan juga sore, hujan, jalan kaki juga. Jadi prosesnya seperti itu. Di SMP-nya saya juga bekerja sebagai seorang penjaga sekolah di usia saya yang masih ketika itu muda Mbak. Sangat Ya, muda. sangat muda sekali. Ini semakin muda. Apa ya, image-nya yang tergambar di masyarakat itu kan mungkin juga beragam. Cah nom nyambut gawe seperti ini. Sebagai mohon maaf, saya bukan berarti menganggap gimana Betul, penjaga betul. sekolah, tapi Iya, kan kadang juga ada image yang seperti itu, dan itu juga saya alami juga. Respon dan pendapat orang yang berbeda-beda, Dan ya, Pak. ketika itu saya pun juga tidak bisa berkendara, sehingga ketika SMP itu pengen fotokopi, pengen beli apa itu susah juga. Biasanya kan lemparnya ke penjaga, kon fotokopi, kon tumbas ke apa, saya kan tidak bisa naik motor juga jadi- ketika itu Mbak. Jadi Dan ketika saya saat ini menjadi kepala sekolah ini, menurut saya ini adalah sebuah capaian yang layak saya syukuri sebagai bentuk apresiasi pada diri saya pribadi, bahwa oh ternyata kamu bisa, ternyata kamu mampu bisa menunjukkan ke masyarakat bahwa meskipun terlahir dari keluarga yang sederhana Tidak dan menutup melalui proses yang kemungkinan. seperti ini, dan alhamdulillah karena usaha dan juga upaya serta ikhtiar, dan saya juga meyakini salah satu firman Allah Mbak ini yang benar-benar menurut saya memiliki daya lenting yang tinggi, itu yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Intinya ketika kita memiliki ilmu, maka orang lain itu akan menghargai kita. Kalau firmannya Allah kan akan mengangkat derajat kita. Nah, derajat kita itu bisa muncul karena jabatan, karena memang juga kedudukan, karena mungkin juga yang lainnya adalah memandang kita itu oh bisa. Bukti bahwa ketika seseorang itu berilmu, Allah akan mengangkat derajatnya. Dan saya memiliki keyakinan
karena ilmu yang saya peroleh, ilmu yang saya dapatkan, Allah mengangkat derajat saya sampai dengan posisi kepala sekolah sampai saat ini. Firman Allah yang selalu dipegang Iya. dan selalu diingat oleh Pak Wi ya. Iya, dan ini pun juga untuk teman-teman yang lainnya. Betul, ketika nggih. menginginkan derajatnya yang lebih tinggi, monggo rajin untuk menuntut ilmu, meningkatkan kapasitas dirinya, meningkatkan kompetensi dirinya, maka firman Allah pastilah tidak ada yang tidak mungkin ya. Masya Allah bercanda, Masya Allah guyon, tidak. Ketika Allah sudah berfirman kalau akan mengangkat derajatnya orang yang beriman dan berilmu pengetahuan, dan itu pasti. Oke. Gitu. Ini ada juga Pak Uyi waktu sekolah ini jadi idola loh. Tips skincare dong Kak. Nanti ada di keranjang kuning Wah, saya. nah itu ya mungkin nanti saya bisa tanyakan ya. Nah dari yang tadi sudah saya sebutkan di awal ya Bapak, kan jabatan panjenengan itu banyak sekali selain Iya. menjadi kepala juga menjadi guru dan konten kreator Iya. dan lain sebagainya. Nah di tengah-tengah kesibukan Bapak yang sangat padat sekali ini ya, setelah ini aja waktunya terbatas juga Iya, ya betul. Bapak ada acara lagi. Nah di tengah-tengah kesibukan ini Bapak itu bagaimana cara untuk menjaga mood dan mungkin menjaga agar berpikir selalu positif dan bagaimana juga mengatur waktunya itu gimana Bapak, tapi Iya. dijawabnya nanti Oke. dulu. Ada yang mau lewat dulu nih Oke, teman-teman ya, tetap silahkan. stay ya. All crew standby. Audio standby. Lighting standby. Kamera standby. 3, 2, 1, action. Kamera 1. Oke, John. Oke, kembali lagi di Suara Spansik, satu suara 1000 inspirasi. Masih bersama Pak Uyi yang kegiatannya sangat padat sekali. Luar biasa, profesinya juga banyak sekali. Ini jadi multi talent ya Bapak Iya, ya. alhamdulillah, Nah, Mbak. di tengah kesibukannya Bapak itu bagaimana cara menjaga mood biar tetap ceria selalu dan pasti berpikir positif, Iya. itu gimana Bapak? Oke, sebelum saya jawab, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada SMK Pancasila 6 Jatisrana ya Mbak ya. Saya betul. bisa seperti saat ini tuh banyak sekali peran yang saya dapatkan, pengalaman belajar. Kalau istilah sekarang itu ada pembelajaran yang bermakna dan berkesadaran, itu betul-betul saya dapatkan di sini. Dulu ketika saya sekolah di sini tuh mendapatkan banyak kesempatan Mbak. Tidak hanya pembelajarannya di dalam kelas saja, tapi saya juga terlibat aktif di dalam kegiatan Farohis itu. Oh, Farohis. Forum Kerohanian Islam yang dulu saya juga meskipun minoritas di sini di SMK Pancasila 1, saya menjadi ketua Farohisnya dari sektor timur Mbak. Dari Oke. Girimarto sampai dengan Kesmantoro, tingkat SMA, SMK, MA itu saya yang menjadi ketuanya. Saya juga berkesempatan mendapatkan ikut dalam kegiatan Paskibra dari Paskibra juga. 17-an itu kita terpilih juga. Kemudian juga mendapatkan kesempatan untuk belajar PPL ketika dulu itu Mbak. PPL. Di Apa itu, Pak? Kecamatan Praktek Kerja Lapangan, PKL berarti PKL, oh heeh. prakerin kalau sekarang Iya, ya. Prakerin. Prakerin Itu juga. di Kecamatan Slogimo dan di BKK Purwontoro. BKK Dan dari Purwontoro. proses itu ternyata saya belajar banyak hal, bagaimana bersosialisasi, bagaimana berkomunikasi, kemudian juga proses-proses di situ mendewasakan saya, pembelajaran yang saya dapatkan di situ sehingga ketika saya lulus ini sudah punya basic gitu ya Bekal, Mbak ya, sudah punya ada bekalnya. Saya berbicara di depan publik, mungkin dulu kita kan wajar ya grogi-grogi gitu, Betul, tapi betul. jatah gagal saya itu sudah berkurang ketika saya sekolah di sini. Oh, Itu sudah saya gagalnya. habiskan di sini dan ketika lulus itu sudah
Dikit lah kata gagalnya. Sudah Kompon siap. grogi itu tinggal dikit aja. Salah satu awalnya di sini. Itu juga kegiatan jenengan yang Iya. sangat banyak sekali. Itu Iya. bagaimana tipsnya dong, Pak? Oke, kalau tipsnya yang pertama itu kita berupaya untuk meluruskan niat dulu ya Mbak ya. Kemudian yang kedua kita juga berupaya untuk membahagiakan orang lain atau semakin memberikan manfaat bagi orang lain. Iya. Kalau mohon maaf dalam dalil agamanya yang saat ini saya anut adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi ketika kita memberikan manfaat bagi orang lain itu senang Mbak, karena tujuan kita tercapai. Jadi oke. semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari kita itu senang dan energi positifnya itu kembali lagi ke kita dan nanti tertuang juga dalam konten-konten kita, dalam bahasa kita, dalam keseharian kita itu seperti itu. Dan Jadi membuat seneng orang itu salah satu kebahagiaan panjenengan ya. Iya. Oh, Karena iya. ketika kita berkeluh kesah kepada orang lain kan biasanya pengen mendapatkan sesuatu yang baik dari kita. Iya. Contoh saja sederhananya saya ketika bercerita ini pengen cooking ini Ki. Nah, jadi ketika ada orang lain yang seperti ini ya kita berikan apa yang seperti kita harapkan dulu gitu, Oh, Mbak. begitu ya. Ini juga ada sapaan dari Pak Gatot, ini Iya. Kaprodi dari DKV. Oh, iya. Selamat datang Pak Uyi, sukses Iya. terus ya. Semoga alumnus Pansik yang ada juga meniru jejak panjenengan. Amin. Pasti banyak sekali Iya. yang terinspirasi dari Bapak. Dari podcast ini teman-teman semuanya terinspirasi sekali dari perjalanan panjenengan dahulu sampai Iya. sekarang menjadi sekarang Iya. ini itu dengan perjalanan yang sangat panjang. Mungkin tidak mudah juga, Iya. tapi akhirnya bisa dan betul. pastinya semua juga bisa mencapai semuanya apa ada kesempatan gitu kesempatan, ya Mbak ya. betul sekali. Ini termasuk wishlist panjenengan dulu atau tidak disangka-sangka di pikiran, Pak? Tidak disangka-sangka Mbak. Tidak Jadi disangka-sangka saya ya. itu prinsipnya itu mengikuti arus air yang mengalir gitu. Banyu mili. Banyu mili dan mudah-mudahan rezekinya juga banyu mili gitu ya, Mbak. Amin, Dan amin, saya amin. meyakini bahwa takdir yang Allah tetapkan itu pasti yang terbaik untuk kita. Pasti. Jadi ketika Allah mentakdirkan saya menjadi guru, oh berarti ini takdir Yang terbaik terbaik. untuk saya menjadi Oh, guru. oke. Kepala sekolah pun juga pasti ini takdir yang Allah berikan yang terbaik untuk saya. Termasuk beberapa amanah, beberapa kegiatan yang saat ini sedang saya lakukan pasti ini adalah yang terbaik untuk saya. Termasuk dulu ketika saya sekolah kok lanang dewe, ini pasti juga skenario Allah, takdir Allah yang terbaik. Takdir Allah yang Dan terbaik, segala ya. sesuatu yang terbaik itu saya berupaya untuk mencari Mbak ya nilai positifnya Nilai gitu. positifnya. Kalau saat ini saya berupaya lakukanlah yang terbaik dari setiap episode yang saya jalani gitu lah. Ketika di situ kembali ke belakang tadi ketika saya SMK dan saya lanang dewe, prinsip saya pun juga satu Mbak. Aku ki lanang dewe kudu pinter dewe. Izin kalau sampai saya kalah dengan Teman-teman yang lain, teman-teman cewek-cewek saya, yang itu salah lain satu ya. motivasi saya seperti itu. Waktu sekolah dulu itu di SMK Pancasila 6 Jatisrono, Iya. alumni tahun 2002, Pak Wi ini selain aktif di kegiatan akademik, ternyata juga aktif di kegiatan non akademik Non-akademik juga seperti aktif. ekstrakurikuler ya, Iya, Bapak. Salah satunya tadi sudah disebutkan teman-teman semuanya, Pak Uyi ini termasuk menjadi ketua Farohis itu ya. Farohis. Dulu Farohis nggak Iya, ya? Sekarang Rohis Rohis, Kerohanian Islam itu ya. Kerohanian Islam dulu dan sekarang kegiatannya juga aktif, sangat aktif juga Bapak masih dilanjut. Oh, Selain iya. itu aktivitasnya di ekstrakurikuler di Rohis di Saya dulu juga ikut di pecinta alam Mbak. Pecinta alam. Jadi Pecinta naik alam gunung Pramuka. ya? Iya, naik gunung. Pramuka juga. Iya, sampai Sekarang saat ini DA. juga masih seneng Mbak naik gunung tapi lokal dulu. Oh, lokal ya, di bukit-bukit area gitu ya, Pak? di area Wonogiri. Di area Wonogiri. Oh, iya iya iya. Itu juga termasuk salah satu menjaga mood panjenengan agar tetap betul. berpikir positif juga ya. Selain tadi melihat berupaya alam. menyenangkan orang Menyenangkan lain, orang, kita betul. juga sering relaksasi di alam itu karena punya energi tersendiri. Iya, iya, iya. Kuliner pun juga bisa menimbulkan mood lagi Mbak. Oh, gitu Ngobrol ya, dengan Pak. keluarga, dengan Iya. pasangan itu pasti. juga Oh, iya, iya. menambah mood sendiri. Nah, mungkin masih ada sedikit waktu Bapak. Ini mungkin bisa memberi pesan untuk adik-adik yang di belakang ini. Jadi kru kita ini Iya. pure dari siswa-siswa peserta didik SMKS Pancasila 6 Jatisrono di jurusan DKV gitu DKV. Bapak. Nah, pesan mungkin untuk teman-teman semua, tapi sebelumnya ini mau iklan dulu lagi Oke, teman-teman semuanya ya. silakan. Monggo diminum dulu Bapak ya. Siap-siap, Mbak. Kamera standby.
3, 2, 1, action. Kamera 1. Cara bagi waktu bikin konten sama tips-trik jadi afiliator. Oke, done. Masih bersama saya dan juga Pak Uyi. Tapi di sini sudah ada yang menemani. Tidak sendirian lagi. Teman apa ya ini ya? Teman hidup. Teman hidup. Teman hidup, teman ngobrol, teman segalanya ini. Ada Ibu, mohon maaf perkenalan dulu Ibu. Siapa Bu? Perkenalkan teman-teman semuanya, alumni yang menonton hari ini iya, ya. betul. Perkenalkan nama saya Hanis Nurwidati. Ibu Hanis ya Iya, panggilannya. Betul. Ibu Hanis ini istri dari Pak Uyi yang selalu menemani kemana-mana pasti ikut ya Bapak. Dan juga termasuk katanya tadi sudah spill sedikit mentor ya. Mentor konten kreator. Iya. Nah, kenapa Pak Uyi bisa jadi konten kreator? Karena berkat Ibu Hanis ya. Oh. Salah satunya. Kita sama-sama bersinergi. Salah satunya. Oh, oke Tumbuh oke ya bersama. ya. Iya. Tumbuh bersama. Nah, sebelum ke konten kreator ini Bapak iya. tadi ada pesan untuk adik-adik, untuk peserta didik SMKS Pancasila 6 Jatisrono biar salah satunya memanfaatkan sosial media dengan baik dan benar. Iya. Memanfaatkan bagaimana cara kita bermodern sekarang ya, memanfaatkan apa-apa itu kan pakai sosial media Iya. gitu, atau pesan-pesan yang lain monggo Bapak. Oke, baik, terima kasih untuk pesan-pesan bagi adik-adik ya, adik-adik siswa-siswi SMK Pancasila 6 Jatisrono yang saat ini tergabung dalam berbagai macam jurusan, selalu berinovasi. Kalau era saya tadi hanya 2, sekarang sudah bertambah nampaknya. Tetap semangat untuk terus belajar, buktikan bahwa kalian ini adalah mampu, berasal dari latar belakang apapun, kalian akan bisa untuk terus berprestasi. Dan ketika kita berprestasi, memiliki kapasitas ilmu yang tinggi dibandingkan teman-temannya, Allah pasti akan mengangkat derajat kalian. Saya yakin konsone tambah akeh Mbak. Sing ngarep traktir njajak ini mesti yo akeh, karena salah satunya dia punya ilmu itu, bukti bahwa Allah mengangkat derajat kita. Dan lulus SMK nanti bisa jadi apa? Bisa apa saja. Bisa kuliah, bisa langsung kerja, bisa jadi guru seperti saya, bisa menjadi seorang kepala sekolah, bisa menjadi seorang konten kreator, bisa menjadi apalah seperti yang kamu harapkan. Satu kuncinya adalah dapat belajar dengan baik, dapat belajar dengan tekun, bisa memanajemen waktu dengan baik. Begitu ya. Jadi salah satu keuntungan sekolah di SMK, Iya. terutama di SMKS Pancasila 6 Jatisrono itu bisa lulus dari sini, Iya. dari SMKS Pancasila 6 Jatisrono bisa langsung kerja, Iya. bisa sambil kuliah Sambil juga. kuliah bisa. Nah, bisa juga berwirausaha ya. Jadi termasuknya BMW nih, berwirausaha, bekerja atau kuliah atau gitu. melanjutkan Iya, gitu ya. iya. Jadi banyak sekali pilihannya dan Pak Uyi ini meraup semuanya Iya, ini ya. Alhamdulillah. Kerja juga, wirausaha juga, Iya. berbisnis, berkuliah juga. Iya, Nah, betul. banyak sekali profesi yang dijabat oleh Pak Uyi ini dan pastinya selalu didampingi oleh Bu Hanis ya. Nah, ini gimana sih Pak triknya Bu Hanis juga mungkin triknya untuk membagi waktu antara mengedit video, bekerja, termasuk pekerjaan Bapak yang sangat banyak sekali ini, edit video, ngonten, itu Iya. bagaimana cara bagi waktunya? Saya aja kewalahan. Oke, saya dulu ya Mbak ya. Oke. Jadi kalau di dalam bekerja, profesi utama saya, pekerjaan saya kan sebagai kepala sekolah. Dan di Wonogiri untuk jam kerjanya itu dari jam 7 sampai jam 2. Jam 7 Di sampai jam sekolah 2. saya berusaha untuk profesional Mbak. Jadi meskipun saya rajin konten, itu hampir tidak ada konten saya yang bersifat apa ya, affiliate maupun hiburan itu
di lingkungan sekolah itu enggak ada. Ketika saya buat itu pasti pagi menjelang berangkat sekolah atau nanti pulang sekolah. Jadi termasuk editing saya juga di waktu itu. Waktu gitu. senggang Di ya, waktu sepulang senggangnya. sekolah. Betul. Gitu. Kalau di waktu kerja itu kadang hanya mengunggahnya saja karena gitu. sudah siap masuk di draft. Betul. Saya jadwalkan biasanya saya ngunggahnya dari jam 7 pagi. Karena timingnya Iya, juga itu ngaruh dari juga Pak ya. timingnya guru. Karena Untuk pangsa trafficnya. pasar saya itu biasanya adalah teman-teman guru dan ketika iya, itu kan mereka juga jam-jam sibuk juga. iya. Jadi misalkan saya unggah video bangsanya iki bodo mulang kabeh. Nah, jadi saya waktu-waktu tertentu di sela-sela pas jam istirahat saya jadwalkan untuk mengunggah video yang tidak saya edit di situ tapi pagi tadi menjelang berangkat sekolah atau nanti Sepulang di sekolah. pulang sekolah Iya, gitu. iya, iya. Apa Pak kontennya random aja atau? Tapi saya lebih memfokuskan pada 3 unsur Mbak. Ada edukasi, Iya. kemudian ada informasi dan juga ada religi. Oh begitu Iya. ya. Jadi Lebih pada 3 ini, tapi terkadang saya juga mengunggah kegiatan saya karena tadi kan juga ada beberapa kesibukan gitu ya Mbak ya, dari grup Among itu juga saya unggah. Kemudian yang kemarin yang baru selesai hari Senin kemarin saya 4 hari di Jakarta mengikuti Canva World Tour. Itu adalah event terbesar Canva dan hanya diikuti oleh 50 peserta ya. Saya unggah kegiatan-kegiatan saya ketika mengikuti event seperti itu. Oh iya, jadi kegiatan konten yang diunggah itu kegiatan sehari-harinya Iya. Pak Uyi ya. Jadi pure kegiatannya Pak Uyi itu Iya. apa yang di unggah ke sosial medianya Pak Iya. Uyi ya. Nah, ini yang paling saya tunggu-tunggu nih. Tips dan trik konsisten menjadi afiliator karena saya juga afiliator pemula banget. Iya. Jadi pengen nih sekalian sambil menyelam minum air. Jadi di sini podcast sambil mengambil Baik-baik. ya. Mungkin ada tips dan trik menjadi afiliator mungkin Ibu Hanis nih yang tadi sudah dikatakan menjadi mentornya istri sekaligus mentor nih. Gajinya double nih Pak nanti ya. Triple Mbak. Triple ya. Bangga Ibu. Oke, untuk tips dan trik menjadi afiliator pemula itu tentu saja konsisten. Konsisten ya? Harus konsisten. Nah, itu. Mengunggah video di Keranjang Kuning ya. Iya, iya. Kalau dulu di awal-awal saya belum ada 1 tahun ternyata untuk afiliator. Kalau dulu itu sehari 1. Kemudian sekarang sudah 3 gitu. Jadi konsisten ngunggah video di situ agar ya algoritmanya terbaca. Oh, begitu. Kemudian juga sembari belajar ya, belajar iya. konten-konten kreator yang besar itu seperti apa. Jadi kita itu tetap ya belajar untuk bagaimana konten-konten kita itu tetap bagus gitu sih. Gitu ya. Pokoknya tetap semangat untuk konsisten. Konsisten Video terus ya. tetap selalu membuat gitu. Jadi setiap hari ya. Setiap hari. Minimal 1 lah ya. Iya. Video yang diunggah ya. Itu selalu video yang diunggah selalu Keranjang Kuning juga. Enggak juga. selalu. Iya, karena biasanya kalau Keranjang Kuning saja interaksi kita dengan penonton itu sebatas pembeli dan penjual. Nah, kita kan juga memberikan edukasi, Iya. informasi Jadi selain juga, itu gitu. juga selain Keranjang Kuning pasti ada yang diupload biar tidak bosan Iya ya. penontonnya. Oh begitu ya. Ini dari Ibu Matrik juga sukses selalu Pak Uyi dan Bu Hanis. Nah, lanang dewe jurusannya sekretaris nggih Pak. Ada Ibu Sri Gotel nih. Itu teman saya. Nah, oh iya. Menjelang di penghujung acara ini Bapak, Ibu, sebelumnya terima kasih sekali sudah mampir dan sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kami. Tapi promosiin dulu dong sekolahnya. Mungkin bisa dipromosiin sebagai alumni terganteng di sini nih. Iya. Terima kasih. Sebelum panjenengan minta untuk dipromosikan itu saya kemarin sudah ada inisiatif Mbak. Kan ada apa itu MMT yang tertempel di samping SMP 2 Slogimo di fotokopi itu kan punya saya rukonya di situ. Lah iseng-iseng saya buat konten dan juga istri saya nih ya. Naik ya Bapak. Di depan MMT itu saya pakai
Alma Mater. Oh iya, dari videonya naik gitu. 2002 sampai sekarang jaket jasnya itu kan masih ada 23 tahun berarti. Masih awet berarti. Masih iya, awet. berat badannya Pak Uyi ini selalu seperti ini ya. bener, Mbak. Nggak melar, nggak Iya, betul sekali. Iya. Dan di situ saya membuat video, intinya saya ceritakan praktik baik yang saya dapatkan di sini, Iya. karena memang yang saya dapatkan di sini itu baik-baik semua. Iya. Istilah sekarang itu daging-daging semua gitu loh, Mbak ya. iya, iya, Dari iya. ilmu yang saya dapatkan bagus, kemudian dari teman-temannya pun juga baik banget. Di sini tidak ada istilahnya perundungan, itu tidak saya dapatkan iya, iya. meskipun saya cowok sendiri. Iya, iya. Saya bukan pelaku perundung dan juga tidak Stop dirundung. bullying ya, Bapak. Sekolah ramah anak lah ya. Iya, Untuk iya. kalau SMK ramah anak juga ya, Mbak ya? Ramah anak ya. Jadi untuk teman-teman, adik-adik semuanya monggo jangan ragu untuk sekolah ke SMK Pancasila 6 Jalisrono. Jurusannya banyak banget, sekolahnya bagus, gedungnya keren, guru-gurunya juga muda, terampil, inovasinya sangat beragam sekali, dan lulus dari SMK ini kamu bisa mewujudkan apa yang kamu impikan, apa yang kamu cita-citakan. Mau langsung kerja sudah ada bekalnya, kemudian mau kuliah pun juga universitas terbuka. Contohnya saya lulusan SMK juga bisa kuliah, bisa menjadi guru, dan mohon maaf bagi sebagian orang apakah bisa jadi PNS, bisa. Saya di sini pun juga sebagai seorang pegawai negeri sipil lulusan dari SMK sini. Dan adik saya pun juga demikian, Mbak. Saya kan punya adik juga. Mas Yuli tadi, Yuli Ristianto, juga alumni sini, lulus dari SMK, beliaunya juga kuliah dan saat ini menjadi ASN, menjadi guru di SMK Negeri 1 Bulukerto. Luar Gitu. biasa. Next Pak Yuli nanti diundang ke sini Oke, juga monggo. menjadi narasumber ya podcast untuk silakan. menginspirasi teman-teman adik-adik semuanya yang pasti semua impian bisa tercapai ya. Semua impian pasti bisa tercapai. Dan Wah. selamat menikmati prosesnya, episode-episodenya, dan Iya, iya. lakukan yang terbaik setiap episode yang saat ini sedang dijalani. Dengarkan ya teman-teman ya. Terima kasih banyak Iya. Pak Uyi, Bu Hani sudah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami dan sangat menginspirasi sekali teman-teman semuanya ya. Jadi dari alumni SMKS Pancasila 6 Jatiserono sekarang menjadi Kepala SD Negeri 2 Sambirejo Gohimo, itu dengan perjalanan yang lika-likunya juga banyak sekali. Dan mohon maaf ini ada sedikit merchandise dari kami, ada oleh-oleh, tapi aduh cuma satu gimana ini. Nah ini ada satu oleh-oleh untuk Bapak, tapi ini spesialnya nanti Bapak ini cetak sendiri, ini sablon sendiri, ini masih kaos polos dan ini ada desainnya, nanti Bapak bisa pilih sendiri dan bisa merasakan nyablon sendiri. Mungkin nanti kita ajak ke ruang unit produksi DKV, jadi untuk praktek anak-anak juga. Jadi sekarang ini anak-anak kalau mau bikin kaos, mereka bikin sendiri, jadi beli kaos sendiri atau mungkin kaos yang di rumah yang polos, itu mereka bikin desain sendiri, nanti dicetak di TF langsung di sablon sendiri. Nanti Bapak juga nyablon sendiri ya. Cuma 5 menit langsung jadi kaos sendiri gitu ya. Ini untuk Bapak. Siap, terima kasih, Mbak. Iya. Terima kasih banyak sekali ya Bapak, sekali lagi Ibu, dan pastinya untuk teman-teman semuanya, apa yang disampaikan dari Pak Uyi ini tadi sangat menginspirasi kita semua. Jadi apapun yang kalian lakukan sekarang itu banyu miliwe lah. Iya, betul. Pasti yang terbaik untuk takdir dari Allah Iya, itu yang pasti terbaik untuk kalian semuanya ya. Teman-teman didengarkan ya. Dan juga terima kasih untuk para penonton yang sudah stay di sini. Ada banyak sekali, 12.000 nih ya. Iya, salam kenal untuk 12.000 teman-teman nih. semuanya. Terima kasih. Yang nge-gift cuma satu tapi ya. Ada Reza, Ibu Sri Godel, ada juga Ibu Tik-Tik, Pak Gatot masih stay, Leo dan juga yang lainnya. Terima kasih sekali, dan kita di penghujung acara. Terima kasih Bapak Ibu dan hati-hati di jalan nanti ya. Nanti mampir dulu sebentar Sablon di ini ya, Mbak, ya? sablon dulu kaosnya, Baik. milih desain sendiri Oke, untuk siap. praktek anak-anak juga ini ya. Terima kasih, dan untuk teman-teman semuanya kita kembali lagi besok di inspirasi-inspirasi selanjutnya pasti di Suara Spansik, satu suara 1000 inspirasi. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. One is the loneliest number that you'll ever do.
the system